Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang pembahasan singkat tentang sistem pernapasan pada manusia, ya. Nah, apa itu sistem pernapasan? Nah, yang dinamakan dengan sistem pernapasan adalah pertukaran gas, yaitu gas yang berupa apa? Oksigen yang dibutuhkan tubuh untuk metabolisme sel dan karbon dioksida yang dihasilkan dari metabolisme tersebut dikeluarkan dari tubuh melalui paru-paru. Atau dengan singkatnya adalah pertukaran gas antara sel dengan lingkungannya, gitu ya. Nah, kita bahas nih pertukaran gas dalam tubuh itu ada yang dinamakan ada macamnya pertukaran gas. Jadi pertukaran dalam tubuh itu ada pertukaran gas di paru-paru. Nah, pertukaran gas di paru-paru itu ada dua macam. Yang pertama adalah pernapasan eksternal. Apa itu pernapasan eksternal? Pernapasan eksternal adalah pernapasan yang berhubungan dengan udara luar tubuh terkait dengan pernapasan melalui hidung. Jadi udara yang masuk ke dalam hidung itu masuk ke dalam organ-organ pernapasan, mulai dari hidung, lalu ada faring, laring, lalu masuk ke trakea, lalu ke bronkus, dan ujungnya adalah alveolus. Nah, di sini terjadi pertukaran dari alveolus, oksigen dari luar masuk, lalu CO2 dari darah keluar. Nah, itu yang dinamakan pernapasan eksternal, ya. Nah, itu ya pernapasan eksternal. Lalu yang kedua adalah pertukaran gas di jaringan. Itu sering juga disebut dengan pernapasan internal atau respirasi internal atau pernapasan di dalam tubuh. Jadi yang tadi masuk ke dalam darah, oksigen yang dimasuk ke dalam darah itu dibawa sampai ke jaringan tubuh, lalu dipergunakan untuk apa? Proses metabolisme. Nah, prosesnya seperti ini. Nah, ini ya, terjadi pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Nah, ini prosesnya, pertukaran oksigennya yang diangkut hemoglobin dalam sel darah ke dalam paru-paru, lalu dalam paru-paru dan jaringan. Nah, terjadi pertukaran. Prosesnya seperti ini. Proses pengikatan dan pelaksana oksigen dipengaruhi oleh kadar oksigen, CO2 dan tekanan oksigen. Nah, ini proses pertukaran karbohidratnya. Nah, ini proses terjadi pertukaran CO2-nya. Seperti itu. Ya. Nah, yang terakhir adalah kita akan membahas alat-alat dalam sistem pernapasan. Jadi dalam bernapas kita memerlukan alat-alat atau organ-organ yang berperan dalam pengangkutan udara pernapasan, atau sering kita sebut dengan alat-alat dalam sistem pernapasan. Apa saja nih? Nah, mulai dari apa? Dari hidung udara masuk melalui hidung. Di dalam hidung itu terjadi proses, tidak begitu saja masuk, lalu masuk ke dalam faring, lanjut ke laring, masuk ke batang tenggorok atau yang disebut dengan trakea. Batang tenggorok itu bercabang, itu yang dinamakan dengan bronkus. Nah, bronkus ini terdapat nih, sudah masuk ke dalam organ yang utama, yaitu paru-paru. Nah, lalu bronkus bercabang, cabangnya dinamakan bronkiolus. Nah, dan yang terakhir di ujung dari bronkiolus itu terdapat yang dinamakan dengan alveolus. Alveolus itu berupa gelembung-gelembung udara yang di dalamnya terdapat banyak pembuluh darah. Nah, di sini terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Jadi oksigen yang dibawa dari luar itu masuk ke dalam alveolus, lalu masuk ke dalam darah, sedangkan darah yang membawa karbon dioksida itu akan mengeluarkan. Jadi terjadi pertukaran, oksigen masuk, lalu CO2-nya akan keluar dari tubuh. Nah, itu penjelasan singkat tentang sistem pernapasan pada manusia. Nah, itu saja yang kita bahas hari ini. Terima kasih sudah memahami atau mendengarkan dengan baik. Mohon dipahami, kita bertemu kembali untuk membahas prosesnya secara mendetil tentang sistem atau mekanisme pertukarannya. Demikian untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.